Jodoh antara takdir dan pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kita bertanya, jodoh itu sebenarnya takdir atau pilihan? Jika jodoh itu takdir, kenapa Rasulullah menyuruh kita memilih? Kenapa para orang-orang alim selalu menasihatkan agar kita berhati-hati dalam memilih calon pendamping agar tidak salah pilih? Namun, jika jodoh itu pilihan, kenapa kita tidak dapat bersatu dengan orang yang kita pilih jika takdir tidak menggariskan? Serumit itukah masalah jodoh jika terus dipertanyakan? Dalam Islam, jodoh diartikan sebagai seseorang yang namanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz jauh sebelum kita diciptakan, yang akan ditakdirkan menjadi pendamping hidup kita. Tapi ada juga yang bilang bahwa jodoh itu bisa berubah seiring perubahan yang terjadi pada akhlak kita. Seperti halnya rezeki yang sudah dituliskan di Lauh Mahfuz sana, jodoh juga harus diusahakan dengan ikhtiar dan doa, dicari dengan jalan halal. Karena seperti halnya rezeki yang harus kita cari dengan pekerjaan halal, agar rezeki yang kita dapat itu membawa keberkahan untuk hidup kita. Begitu pula jodoh, jika ingin beruntung dan bahagia. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perempuan itu dinikahi karena 4 faktor, yaitu agama, martabat, harta, dan kecantikannya. Pilihlah perempuan yang baik agamanya, jika tidak, niscaya engkau akan menjadi orang yang merugi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Begitupun kita sebagai wanita. Ketika kita hendak menerima atau memilih calon suami, kita pun harus memilih agamanya atau ketakwaannya, agar dia bisa membimbing kita dan menjadi imam yang baik. Lalu, bagaimana dengan mereka yang bercerai? Katanya itu berarti mereka sudah tidak berjodoh. Di sini, aku mulai berpikir. Otakku berputar mencari jawaban agar aku tidak terjebak dalam kebingungan. Kita tetap diwajibkan memilih karena Rasulullah menyuruh kita memilih. Kalau kita mau bahagia dan beruntung, tentunya dengan kriteria utama yang baik agamanya. Masalah dia berjodoh atau tidak dengan kita, biarkan takdir yang memainkan peranannya. Tugas kita hanya berdoa, memohon yang terbaik, dan berusaha melakukan yang terbaik sesuai pesan Rasulullah. Rasulullah telah memberi petunjuk dan nasihat memilih pasangan hidup kepada kita. Jika setelah tahu kita tetap memilih yang berlawanan karena mengedepankan nafsu dan ego saja, itu berarti kita telah memilih sendiri jalan hidup kita yang berlawanan dengan apa yang sudah Rasulullah anjurkan. Jadi, jangan salahkan takdir. Jangan salahkan Allah jika kamu terjebak ke dalam jalan kerugian karena kamu sendiri yang memilih. Bukankah Allah sudah memperingatkan? Rasulullah pun sudah berpesan, kita sendiri yang menentukan pilihan, walaupun hasil akhirnya tetap ada di tangan Tuhan. Apakah mempersatukan dengan orang pilihan kita meskipun kita salah jalan, atau justru menggagalkan? Jika Allah menyatukan, jangan berbangga dan merasa benar dulu. Belum tentu Allah meridhoi pilihan kita tadi, bukan? Karena Allah hanya akan meridhoi yang baik-baik saja.
Tapi karena kasih-Nya, Dia mengabulkan apa yang kita usahakan. Dia mengizinkan semua itu terjadi, namun di balik kehendak-Nya, tidakkah kita takut Allah berkata, "Inikah maumu? Inikah yang membuatmu bahagia? Inikah yang kau pilih? Maka aku izinkan semua maumu ini terjadi. Namun, kau juga harus mempertanggungjawabkan semua ini di akhirat nanti." Di dunia, Allah masih menyayangi semua hamba-Nya, baik itu yang bertakwa maupun yang durhaka. Semua mempunyai hak yang sama. Tapi di akhirat, jangan harap Allah hanya akan mencintai hamba-Nya yang bertakwa di dunia, bukan yang selalu mendurhakainya. Jangan selalu menyalahkan takdir, apalagi menyalahkan Allah. Karena pada dasarnya kita punya bagian besar dalam menentukan jalan hidup kita. Bukankah kita sendiri yang memilih menjadi orang baik atau menjadi orang jahat? Menjadi orang jujur atau pendusta? Menjadi orang bertakwa atau durhaka? Jadi, sekarang mau pilih mana? Pilihan Rasulullah atau pilihan nafsu kita? Beruntung atau merugi? Ta'aruf atau pacaran? Menyerah pada nasib atau berusaha memperbaiki nasib? Menyerah pada cinta atau menyerahkan cinta padanya? Jangan selalu menjadi manusia yang pandai menyalahkan orang lain atas hal buruk yang terjadi dalam hidup kita. Apalagi sampai menyalahkan Allah. Kita semua dianugerahi akal untuk berpikir, untuk menimbang apa saja kemaslahatan dan kemudaratan yang akan kita tanggung ketika kita hendak memilih atau melangkah. So, awali dengan cara Islam, jalani dengan aturan Islam. Semoga kita mendapat akhir yang tentram. Jodoh di tangan Allah, tapi pilihan ada di tangan kita. Kita sebagai hamba-Nya hanya bisa mengikuti petunjuk-petunjuk-Nya agar bisa mencapai puncak keberuntungan. Ikhtiar dan doa janganlah lupa dan tetap menjadikan pesan Rasulullah sebagai kriteria utama dalam memilih dan menerima calon pendamping kita. Karena kehidupan tidak akan berakhir hanya di dunia. Ada kehidupan yang setelah ini yang lebih abadi. Dan apa yang kita kerjakan di dunia inilah yang menjadi penentu kebahagiaan kita di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Semoga dapat membuka pintu hati kita yang telah lama terkunci. Salam santun dan keep istiqomah.